semua, satukanlah tekad bersama, hadapi semua ini. Yakinlah Indonesia bisa sambut esok yang lebih cerah. Ingatlah selalu pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, jaga imun dan imanmu, makan sehat dan berdoa. Cucilah tanganmu pakai sabun, sayangi keluarga di rumah. Bersama kita dapat mencegah, lebih baik tetap di rumah aja. Selalu harus saling menjaga agar kita sehat jiwa dan raga. Ingatlah selalu pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, jaga imun dan imanmu, makan sehat dan berdoa. Cucilah tanganmu pakai sabun, sayangi keluarga di rumah. Cucilah tanganmu pakai sabun, sayangi keluarga. Wow, wow, di rumah. Hai kawan, dengarlah lagu ini dari kami untukmu anak negeri. Pandemi ini belum berakhir, banyak jiwa yang telah pergi. Mari semua satukanlah tekad bersama, hadapi semua ini. Yakinlah Indonesia bisa sambut esok yang lebih cerah. Ingatlah selalu pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian,
Bersama kita dapat mencegah. Lebih baik tetap di rumah aja. Selalu harus saling menjaga agar kita sehat jiwa dan raga. Kawan, dengarlah lagu ini dari kami untukmu anak negeri. Pandemi ini belum berakhir, banyak jiwa yang telah pergi. Mari semua satukanlah tekad bersama hadapi semua ini. Yakinlah Indonesia bisa sambut esok yang lebih cerah. Ingatlah selalu pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, jaga imun dan imanmu, makan sehat dan berdoa, cucilah tanganmu pakai sabun, sayangi keluarga di rumah. Bersama kita dapat mencegah. Lebih baik tetap di rumah aja. Selalu harus saling menjaga agar kita sehat jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, serta saudara dan rekan semua yang telah bersedia hadir dalam seminar online persiapan mental menjelang pembelajaran tatap muka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, serta saudara dan rekan semua yang bersedia hadir dalam seminar online persiapan mental menjelang pembelajaran tatap muka atau PTM yang diselenggarakan oleh Prodi dan Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Semarang. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta saudara semua. Pada siang hari ini, kita akan memulai seminar online yang akan dipandu oleh Dr. Nesya sebagai pembawa acara. Kepada Dr. Nesya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Dr. Novit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta seminar online persiapan mental menjelang pembelajaran tatap muka atau PTM yang telah bergabung bersama kami, baik melalui media Zoom maupun streaming dari channel YouTube Undip TV Official. Kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak seminar online pada siang hari ini. Kami sangat berbangga sekali, pesertanya tidak hanya dari Semarang dan seputar Pulau Jawa, namun juga dari berbagai daerah. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya. Baik, sebelum kita mulai acara siang ini, terlebih dahulu saya ingin mendengar respon dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyapa Bapak Ibu dengan salam sehat jiwa. Bapak Ibu yang telah hadir bisa mengetik di kolom chat, salam sehat jiwa. Silakan Bapak Ibu yang kami hormati, salam sehat jiwa. Baik, terima kasih. Salam sehat jiwa bagi Bapak Ibu semua. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seminar ini terselenggara berkat kerjasama antara Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis 1 Psikiatri Fakultas Kedokteran Undip dan juga Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran Undip dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Semarang. Tidak terasa, sudah lebih dari 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Hingga saat ini terdapat penurunan kasus COVID-19 sehingga dibukanya pembelajaran tatap muka yang bersifat terbatas terhadap murid sekolah. Hal ini tentunya menimbulkan adaptasi tertentu. Pada kesempatan siang ini, kita akan mendengarkan secara langsung dari para ahlinya mengenai persiapan mental menjelang pembelajaran tatap muka atau PTM. Mohon izin, saya Dr. Nesya, PPDS Psikiatri FK Undip, akan memandu seminar ini yang akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dengan susunan acara sebagai berikut, materi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Natalia Dewi Wardani, Spesialis Kedokteran Jiwa, dan materi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Titis Hadiati, Spesialis Kedokteran Jiwa. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi diskusi selama 20 menit dan diakhiri dengan foto bersama. Baik, mari memasuki acara inti. Izin kami menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara yang pertama, yaitu Dr. Natalia Dewi Wardani, Spesialis Kedokteran Jiwa. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2005. Kemudian beliau menyelesaikan spesialis kedokteran jiwa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif sebagai dosen pengajar di bagian psikiatri FK Undip Semarang dan juga bekerja sebagai psikiater di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Baik, kita sapa terlebih dahulu pembicara pertama kita. Selamat siang, Dr. Natalia. Apa kabar, dokter? Selamat siang, Dr. Nesya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Kami persilakan kepada Dr. Natalia Dewi Wardani, Spesialis Kedokteran Jiwa, untuk memberikan paparan selama 20 menit ke depan. Dan bagi para peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang ditujukan kepada pembicara dan narasumber yang kemudian akan dibahas setelah materi yang kedua. Kepada Dr. Natalia Dewi Wardani, Spesialis Kedokteran Jiwa, kami persilakan, dokter. Terima kasih, Dr. Nesya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membawakan materi tentang persiapan anak dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. Nah, jadi seringkali dengan anak yang selama ini sudah nyaman belajar online dari rumah, ada yang nyaman, ada yang sudah pengen untuk segera kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman. Jadi memang anak-anak ini memiliki karakteristik yang berbeda ya untuk dalam menghadapi pembelajaran tatap muka.
terbuka. Ada yang semangat, tapi ada juga yang takut-takut. Bagaimana sudah lama nyaman di rumah, tiba-tiba dia harus datang pembelajaran di sekolah. Slide. Nah, jadi pembelajaran jarak jauh ini ternyata apabila terlalu lama bisa menimbulkan berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya adalah ketinggalan dalam kualitas ataupun pencapaian pembelajaran anak. Selain itu juga dipandang bahwa dengan pembelajaran jarak jauh itu aspek sosial anak tidak terbangun. Karena anak-anak dengan belajar di rumah justru aspek sosialnya hiburan. Nah, ini adalah kata-kata menurut Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek RI, Dr. Andes Triwahyuningsi. Nah, jadi tidak sedikit anak dan orang tua itu khawatir selama ini sudah PJJ di rumah, orang tua merasa safe, anaknya aman, anak juga merasa safe di rumah, walaupun ada anak juga yang sudah tidak betah karena ingin keluar rumah, ingin segera bermain bersama teman-temannya. Pada akhirnya ada beberapa anak dan beberapa orang tua yang khawatir perihal berlangsungnya pembelajaran tatap muka atau PTM di tengah kenaikan kasus COVID-19 ini. Jadi sekarang kita tahu untuk varian Omicron ini kita pada bulan akhir Januari ini sudah mulai ada sedikit pergeseran ya, namun kita pemerintah sudah berpesan walaupun sudah ada kenaikan untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi sebetulnya kita tidak perlu terlalu cemas. Nah, namun kecemasan orang-orang tersebut terhadap pembelajaran tatap muka seringkali dilatar belakangi karena tingkat kepatuhan anak usia di bawah 11 tahun terhadap protokol kesehatan belum di bawah seringkali masih di bawah 100%. Maaf ya. Nah, jadi sehingga orang-orang tua khawatir nanti kalau misalnya di anak mereka di sekolah mereka lupa cuci tangan, bagaimana misalnya mau buka masker, terus kemudian memegang-megang muka dan sebagainya, di mana itu tidak disarankan. Nah, kalau misalnya ada orang tua, itu kan orang tua bisa menegur. Nah, namun kalau tidak ada orang tua, itu bagaimana nantinya? Nah, jadi banyak orang tua yang khawatir. Nah, jadi untuk anak-anak yang memang ada sedikit kekhawatiran, ini tips untuk anak ketika Anda diminta oleh sekolah dan sekolah Anda menyatakan siap pembelajaran tatap muka, nah coba untuk menanyakan kepastian jadwal ke guru. Nah, jadi ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi kecemasan bagi anak-anak. Kalau saat ini mungkin masih, setahu saya di Semarang, pembelajaran tatap mukanya masih 50%. Nah, nanti beberapa minggu lagi menuju 100%. Nah, jadi biasanya untuk pembelajaran tatap muka itu guru akan sudah ada beberapa sekolah yang boleh memilih antara tatap muka atau online dari rumah. Ya, meskipun masih banyak anak-anak yang memilih juga online, tapi ada juga anak-anak yang sudah memilih untuk datang dan ikut belajar tatap muka. Slide. Nah, jadi ketika anak kembali ke sekolah, anak bisa menanyakan jadwal ke guru. Kemudian, coba diskusikan dengan guru bagaimana jadwal hariannya. Bicarakan tentang fleksibilitasnya dan komunikasikan bagaimana Anda akan meninjau kembali jadwal Anda di kedepannya untuk melihat ini berhasil atau ini perlu diubah. Kemudian, anak juga bisa menanyakan ke guru jadwal cadangan apabila syarat sekolah tatap muka harus kembali dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ apakah akibat dari kasus COVID-19 yang meningkat. Karena kemungkinan terakhir ini bisa saja terjadi. Nah, jadi biasanya semua sekolah tentunya akan sudah dibekali jadwal-jadwal seperti ini. Nah, jadi komunikasi antara anak dan guru dan pihak sekolah itu sebaiknya cukup intens dilakukan sehingga anak merasa aman. Kalau saat ini saat PTM 50%, mungkin kalau misalnya oh saya di hari ini ke sekolah atau saya di rumah saja, itu mungkin anak masih bisa memutuskan. Tapi nanti saatnya ketika sudah PTM 100%,
di mana anak sudah tidak bisa memilih. Nah, beberapa anak bisa ada kekhawatiran. Nah, jadi fase saat ini untuk PTM 50% ini harapannya untuk sekolah juga melihat bagaimana prosesnya, dan anak-anak juga melihat, dan orang tua juga ikut melihat. Right? Nah, jadi ada seperti yang tadi saya sampaikan di depannya, sikap anak-anak terhadap pembelajaran tatap muka itu berbeda-beda. Ada yang senang sekali karena selama ini mau main ke rumah teman aja, mau belajar sama teman aja, dilarang sama orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya boleh, tapi ternyata orang tua temannya tidak mengizinkan. Nah, padahal kalau misalnya mau dua anak saling main bersama, otomatis butuh persetujuan anak A dan persetujuan orang tua anak B. Jadi butuh persetujuan dua pihak orang tua. Jadi sementara beberapa anak akan merasa senang bisa bertemu teman sebaya dan guru mereka, tapi ada juga anak kecil lain yang sudah menyesuaikan diri dengan di rumah, dengan isolasinya selama ini. Ketika dia harus menghadapi teman-temannya lagi, akan kewalahan dalam lingkungan sosial yang baru. Nah, tentunya masalah ini bisa mempengaruhi pembelajaran. Untungnya saat ini PTM yang diberlakukan masih 50%, sehingga ini adalah fase untuk penjajakan, baik bagi anak, bagi orang tua, maupun bagi guru. Jadi, meskipun pembelajaran tatap muka itu biasanya memang paling baik untuk kesehatan fisik dan mental anak secara keseluruhan, mungkin untuk anak itu perlu beberapa saat bagi mereka untuk bisa beradaptasi kembali. Nah, jadi saat-saat PTM 50% saat ini itu adalah saat-saat untuk beradaptasi kembali. Nah, jadi sebetulnya semua anak-anak itu tangguh. Tapi anak itu juga memiliki emosi yang belum dewasa. Dan untuk memproses emosi dengan cara yang sehat, mereka itu butuh waktu. Nah, jadi dengan bimbingan yang baik dari lingkungan sekolah, dari guru, dan dari orang tua tentunya, anak-anak harapannya akan bisa menyesuaikan proses di dalam pandemi ini supaya mereka bisa mengikuti dengan baik. Slide. Ya. Nah, jadi kira-kira anak seperti apa sih yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran PTM 50% ini? Nah, jadi kita juga perlu tahu kalau misalnya anak-anak mungkin seperti yang tadi mengungkapkan ekspresinya tidak semudah orang dewasa ya. Jadi kalau anak-anak saya naik BRT dokter. Saya sedih, saya jengkel atau saya marah seperti itu. Nah, tapi kalau di anak-anak mereka itu jarang mengungkapkan ekspresinya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tahu bahwa anak itu bermasalah atau tidak melihat dari tingkah laku mereka sehari-hari. Misalnya anak yang tadinya ceria, misalnya selama di rumah pembelajaran online, dia ceria, sering menyapa teman-temannya. Kok akhir-akhir ini begitu dia mulai PTM 50% ini, dia jadi menarik diri ya. Yang biasanya kalau telepon sama teman-temannya dia oke. Online anak SD saja sekarang mengerjakan PR bisa online Zoom bersama-sama dengan temannya, bersama-sama mengerjakan PR. Jadi anak SD aja sudah tahu Zoom. Nah, jadi ketika mulai pembelajaran PTM, mereka justru nampak menarik diri, padahal itu adalah teman-teman yang biasa dia ketemu di Zoom. Tapi begitu ketemu langsung, kok dia menarik diri ya? Ada apa ya? Nah, bisa jadi itu yang berpengaruh adalah ke makanannya. Jadi, anak yang biasanya makannya baik, ini setelah mulai PTM 50%, mengapa dia sering menolak makan? Atau ada kecemasan tentang makanan. Dan nanti kalau aku makan, gak enak kalau misalnya di sekolah. Misalnya. Nanti kalau kekenyangan, di sekolah ngantuk, Mama. Misalnya seperti itu. Jadi ada gangguan makan atau kecemasan tentang makan. Kemudian bisa juga anak menunjukkan stres dan keluhan fisik, misalnya sakit perut. Jadi anak yang biasanya sehat-sehat saja dia tidak diare, dia tidak demam,
terus kemudian tidak batuk, tidak pilek, tidak ada keluhan fisik yang lain, tapi mengeluhkan sakit perut. Nah, ada apa ya di anak tersebut? Kok setiap kali mau berangkat sekolah dia sakit perut, sehingga terus kemudian akhirnya ya udah hari ini online saja ya, tidak usah masuk sekolah. Begitu online dia ceria lagi. Nah, apa ada kecemasan tertentu terkait harus berangkat ke sekolah? Nah, itu juga mungkin anak bisa ditanya dan berkomunikasi secara langsung dengan orang tua atau guru. Atau anak yang menjadi kelihatan lebih tegang secara emosional di lingkungan sosial. Begitu diantar, mau masuk sekolah, dia tampak tegang atau ketakutan. Nah, jadi mungkin ketika misalnya anak-anak merasa salah satu dari keempat hal ini, nah cobalah bicara dengan orang yang Anda percaya, bisa dengan orang tua, bisa dengan mama, bisa dengan papa, atau bisa dengan salah satu guru ya, anak ini nyaman untuk berbicara. Slide. Ya. Jadi tentunya untuk mengenali tanda depresi anak ini bukan hanya dari anaknya ya, jadi memang memperhatikan itu ada banyak faktor. Jadi nanti dokter Didis akan lebih banyak berbicara tentang orang tua seharusnya memperhatikan tanda-tanda seperti itu. Nah, tapi kalau dalam hal ini saya lebih membicarakan tentang anaknya. Jadi tips untuk anak yang mau pembelajaran tatap muka, coba anak-anak diskusi dengan orang tua dan guru. Bagaimana sebenarnya perasaan Anda, perasaan tentang pembelajaran PTM, pembelajaran tatap muka pada orang tua atau guru BK atau wali kelas kalau memang Anda merasa nyaman untuk berbicara dengan mereka. Oh, sebenarnya saya nggak suka pembelajaran tatap muka, saya lebih suka di rumah, karena di rumah bebas. Nah, kalau pembelajaran tatap muka, saya harus siap-siap, mandi dulu. Padahal kalau misalnya online, kadang-kadang saya nggak mandi, udah langsung di depan laptop atau di depan Zoom, misalnya anak seperti itu. Dan apapun yang mungkin kadang-kadang anak-anak ragu untuk mengatakan hal-hal seperti itu, apalagi mengatakan bahwa kalau Zoom saya nggak mandi dulu soalnya, terus dia takut ibu guru marah atau orang tua marah. Padahal sebetulnya orang tua ataupun guru tidak semuanya akan berespon marah terhadap kejujuran anak seperti itu. Jadi dan sebenarnya anak-anak juga bisa mengenali orang-orang mana yang kira-kira akan bisa menerima ya kalau saya jujur seperti itu. Next slide. Nah, jadi jika anak merasa ada ketakutan atau kecemasan, jadi Anda bisa kalau ini mungkin istilah orang dewasa yang memvalidasi perasaan Anda. Jadi mencari dukungan. Kalau Anda cemas atau takut, anak-anak bisa mencari dukungan, bisa dari guru atau orang tua. Nah, kadang-kadang memang orang tua atau guru bersemangat untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah. Tetapi kadang-kadang anak tidak semangat. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak ini enggak misalnya untuk pembelajaran tatap muka, tapi orang tua Anda memiliki pandangan yang berbeda, coba dibicarakan baik-baik, dan kemudian anak mencoba melihat bahwa sekolah dan orang tua sebetulnya melakukan segala daya untuk menjaga anak tetap aman dan nyaman. Nah, jadi sebenarnya yang ketika pemerintah menganjurkan, itu ada konsekuensinya. Pihak sekolah itu harus bagaimana, dari pihak sekolah juga seringkali sudah wanti-wanti dari misalnya orang tua. Misalnya kalau pembelajaran tatap muka, masker yang disyaratkan harus masker X, gitu kan. Karena ada beberapa sekolah yang seperti itu. Terus kemudian datang ada satgas COVID-nya dulu di depan, cek suhu, cuci tangan dan sebagainya. Nah, jadi ini ada pendapat seorang ahli yaitu Dr. Mong yang merekomendasikan untuk anak tetap berhubungan dengan guru, tetap berbicara dengan guru. Kalau memang Anda enggan, khawatir, bicarakan dengan guru. Terutama kadang-kadang kekhawatiran anak itu juga karena seorang anak tersebut membandingkan
dirinya dengan temannya. Dan akhirnya si anak itu khawatir tidak bisa melakukan yang terbaik. Nah, kemudian anak-anak juga coba kalau misalnya memang anak-anak ini ketakutan atau cemas, bisa coba mendengarkan apa yang orang tua katakan. Nah, kadang-kadang kan anak itu juga melihat nonton TV, lihat juga ada ada orang tua yang nonton berita politik dan kebijakan seputar masker atau perintah tinggal di rumah. Nah, kemudian pada akhirnya anak-anak bisa khawatir sendiri. Tapi dengan anak-anak membicarakan hal ini dengan orang tua, terus kemudian karena apa yang ada di TV, apa yang ada di kebijakan, terus kemudian dibicarakan dengan orang tua, disesuaikan dengan lingkungan Anda, karena satu dan lain lingkungan pasti beda-beda ya, seperti tiap kota beda level PTM-nya. Nah, jadi dengan membicarakan hal ini bisa mengurangi stres bagi anak. Kemudian orang tua, jadi kalau misalnya membingungkan, coba tanyakan dengan orang tua supaya orang tua bisa memberitahu faktanya bahwa berita di TV seperti ini, namun lingkungan kita seperti ini. Nah, sehingga anak bisa merasa lebih pasti untuk keamanan dia melakukan pembelajaran tatap muka. Slide. Kemudian yang kedua juga, nah anak-anak bisa mulai fokus pada saat-saat Anda ini menunjukkan keberanian. Penting untuk tidak meminimalkan apa yang Anda rasakan dan kemudian menghindari jaminan yang berlebihan. Misalnya, oh pasti aman, nggak akan ada yang sakit di sekolah dalam 1 bulan ke depan, misalnya seperti itu. Itu contoh jaminan yang berlebihan. Padahal kan kita tahu selama pembelajaran kemarin sempat juga ada sekolah yang kemudian kembali dilakukan pembelajaran online karena ada kasus yang ada ditemukan beberapa kasus di sekolah tersebut. Nah, jadi yakinkan pada anak-anak bahwa kebijakan yang akan diterapkan di sekolah mereka itu akan menyesuaikan dengan jumlah kasus dan peraturan pemerintah. Kemudian anak juga perlu untuk membatasi, untuk tidak semua hal perlu dikhawatirkan. Jadi hari ini yang perlu saya khawatirkan tentang apa ya? Nah, kadang-kadang pemikiran yang tidak membantu itu kalau misalnya anak berpikir bagaimana jika hari ini saya mau pembelajaran tatap muka, hari ini saya mau ke sekolah. Terus nanti kalau misalnya teman satu bangku saya ternyata dia flu bagaimana? Kan saya nggak lihat karena dia pakai masker. Terus kemudian kalau misalnya dia batuk tapi batuknya cuma kecil-kecil, padahal karena guru sedang menerangkan dan kita kan jaraknya jauh-jauh, gimana saya tahu kalau dia sebetulnya batuk. Nah, jadi akhirnya kekhawatiran seperti itu, bagaimana jika itu bisa membuat anak merasa khawatir. Nah, tapi anak juga bisa misalnya bisa fokus atau menunjukkan keberanian, misalnya, oh ya waktu itu di hari berikutnya si A kemudian nggak berangkat sekolah, jadi ternyata hari itu dia sekolah, saya kebetulan bersebelahan dengan dia, sebetulnya dia sedang sakit, tapi ternyata saya sampai sekarang tidak apa-apa, saya tetap sehat, walaupun sakit dan akhirnya tidak ikut pembelajaran tatap muka lagi, saya tetap sehat. Nah, jadi tidak semua hal, tidak semua anak sakit itu saya perlu khawatir, dan tidak semua anak sakit itu karena COVID. Nah, jadi jadi nanti yang penting adalah satu sama lain tahu bahwa oh ini ada temannya yang sakit, kemudian guru juga tahu, terus sehingga data dan kasus di sekolah tersebut bisa diketahui dan bisa mempengaruhi kebijakan yang berlaku di sekolah anak tersebut. Slide berikutnya. Nah, ini yang ketiga. Ini mungkin kata-katanya kalau buat anak-anak nih agak rumit ya, mindfulness, kayaknya keren banget bahasa Inggris. Tapi saya yakin anak-anak zaman sekarang ini kan bahasa Inggrisnya lebih jago daripada anak-anak generasi saya. Jadi kata-kata mindfulness ini walaupun orang dewasa yang banyak mendengarkan, ternyata Dr. Charmin Jackman ini juga mengatakan bahwa anak-anak itu bisa juga loh kita ajarin mindfulness. Nah, karena mindfulness itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu
memberitahu anak-anak untuk mengenali alat atau kosakata untuk mengelola kecemasan mereka melalui strategi mindfulness. Nah, jadi seperti yang dikatakan di sebelumnya, bahwa anak itu seringkali tidak mengenali emosi mereka. Jadi mereka nggak ngerti saya sedih, saya marah, saya jengkel, tahu-tahu saya sakit perut, saya nggak enak makan, saya maunya diem aja. Ada pasien saya yang bilang, wah hari ini saya mau nabung kata-kata, saya nggak ngomong dulu, seperti itu misalnya. Nah, jadi itu istilahnya dia adalah nabung kata-kata. Padahal sebenarnya dia mungkin cemas atau khawatir sehingga dia malas ngomong, tapi istilahnya dia adalah saya lagi nabung kata-kata deh. Misalnya seperti itu. Jadi, nah dengan anak itu, jadi istilah untuk si anak ini ketika dia nggak nyaman untuk berbicara banyak adalah menabung kata-kata. Menabung kata-kata menurut dia membuat dia merasa lebih tenang. Jadi walaupun orang lain melihatnya dia seperti sedikit menarik diri. Nah, jadi dimulai dari hal kecil, menamai apa yang mereka rasakan atau naming the feelings seperti itu. Nah, aplikasi apa sih yang bisa kita pakai, yang bisa anak-anak pakai? Karena anak zaman sekarang ini kan sudah rata-rata sudah familiar dengan gadget ya, jadi daripada nonton yang aneh-aneh, nah ini loh ada aplikasi untuk anak tentang mindfulness yang bisa bermanfaat untuk anak-anak. Ini contohnya aplikasi ini namanya My Life. My Life ini bisa untuk semua usia. Ada juga yang bernama Breathing and Do with Sesame Street, ini untuk anak kecil. Kita tahu Sesame Street itu kalau zaman dulu apa sih namanya itu ya? Si boneka-bonekanya itu di zaman saya kecil itu mereka ada ditayangkan di TVRI. Kalau zaman sekarang saya nggak ngerti Sesame Street ditayangkannya di mana. Saya nggak ngerti kayaknya di apa di ada ya di apa? Ada Disney Junior atau Iya, dokter. saya nggak ngerti saluran-saluran anak kecil itu namanya apa aja ya, Disney Junior, Baby TV dan sebagainya. Sesame Street ada di saluran mana. Kemudian ada juga Mindful Powers. Kalau Mindful Powers ini bisa dipakai untuk remaja. Nah, jadi dengan aplikasi ini bisa membuat mindfulness menjadi menyenangkan dan menarik untuk anak-anak. Slide berikutnya. Nah, ini yang aplikasi Mindful Power. Nah, jadi ini gambaran yang di sebelah kanan ini contohnya seperti ini ya, Pet Me with a Swirling Motion misalnya seperti itu. Jadi aplikasi Mindful Powers ini didesain untuk melatih anak-anak mengontrol emosinya yang rumit dan bahkan menakutkan. Jadi bagus untuk memperkenalkan mindfulness pada anak-anak terlebih untuk usia SD ya, ini untuk Mindful Power ini. Aplikasi ini tidak seperti aplikasi meditasi lain yang meminta anak untuk memilih sendiri metode meditasinya, tapi anak dilatih melalui serangkaian meditasi yang terus berkembang setiap misi selesai dilakukan. Jadi ini aplikasi meditasinya atau mindfulnya ini seperti game, jadi ada misi-misi. Nah, anak itu kan suka biasanya kayak misalnya kartun Dora, misinya menemukan ladang jagung misalnya seperti itu. Nah, jadi ini di Mindful Power itu juga seperti itu, ada misi-misi tertentu yang diselesaikan. Dan rangkaian meditasi ini disebut stories. Jadi anak-anak merasanya dia sedang mendalami suatu cerita, tapi sebetulnya cerita itu dalam rangka rangkaian meditasi. Nah, Mindful Power ini tampilannya dan nuansanya cocok untuk anak-anak. Anak akan ditemani oleh karakter laut lucu, ada yang bernama Liberty Gibet ketika menggunakan aplikasi ini. Dan si Liberty Gibet ini akan muncul setiap story selesai untuk membantu anak tetap fokus dan tenang. Suara yang digunakan di aplikasi ini pun adalah suara anak-anak, jadi anak bisa merasa nyaman menggunakannya. Ini ya, jadi nanti bisa mulai dilihat dan minta orang tua download ya anak-anak ya. Jadi saya di promosi software. Bukan maksudnya seperti itu, maksud saya adalah untuk supaya kalau memang ini bisa membuat anak menjadi lebih nyaman dan tenang, mengapa tidak? Slide berikutnya. Ya, ini Breathing Do with Sesame. Aplikasi ini dikembangkan oleh Sesame Workshop. Jadi jika ternyata anak-anak ini menyukai Sesame Street,
dia tidak akan merasa asing ketika menggunakan aplikasi ini. Aplikasi Breathing with Sami ini cocok untuk anak di bawah 5 tahun, namun ternyata ini masih sangat bagus apabila diterapkan oleh anak-anak SD. Nah, jadi anak SD atau anak di bawah 5 tahun bisa menerapkan Breathing with Sami ini. Jadi sesuai namanya ini, jadi nanti anak akan dilatih untuk bernapas, berpikir, dan bertindak. Kemudian anak-anak akan diminta untuk membantu karakter monster menyelesaikan masalah. Nah, jadi hampir sama dengan mindful power. Kalau mindful power itu tadi pakai misi, nah jadi ini si monster ini punya masalah, anak-anak gimana ya cara bantu si monster ini ya. Seperti itu. Jadi contoh aplikasi yang kedua. Yang ketiga, slide berikutnya. Nah, ini aplikasi berikutnya ini adalah aplikasi meditasi My Life yang digunakan oleh Stop It and Think. My Life ini sebenarnya bukan khusus untuk anak, jadi orang dewasa pun bisa menggunakan aplikasi ini. Karena My Life ini berkomitmen membantu banyak orang yang mudah cemas, sulit tidur, kemudian banyak berharap, dan atau ada kemarahan yang tak terkendali melalui aplikasi ini. Topiknya bisa ada berbagai macam, mulai dari ada meditasi pagi, meditasi yang terbimbing, kemudian ibaratnya menghilangkan stres Anda, bernapas penuh perhatian, tidur lebih baik, bagaimana menjinakkan kecemasan atau mengurangi kecemasan dengan memperkuat fokus, mengelola perasaan depresi atau teknik mindfulness untuk kehidupan dari kampus, jadi untuk usia mahasiswa sampai dengan meditasi anak-anak serta remaja. Jadi ini rentang usianya jauh lebih banyak ya untuk My Life. Slide. Nah, terus apalagi sih yang bisa dilakukan oleh anak? Nah, anak ini juga bisa membaca buku untuk menenangkan dirinya. Jackman merekomendasikan membaca buku bisa membantu anak-anak menyebutkan nama emosinya, seperti tadi ya, naming the feeling. Mulai menyebutkan nama emosi dan kemudian bagaimana sih mengekspresikan emosi mereka. Ada juga beberapa sekolah yang mengajarkan kayak pelajaran acting. Jadi anak dilatih untuk marah. Jadi pada akhirnya anak mengenali, kalau saya mukanya seperti ini artinya saya marah. Kemudian merasa jijik. Kalau misalnya saya mukanya seperti ini berarti saya merasa jijik. Nah, jadi dengan membaca buku ini ataupun melihat emosi marah seperti ini, emosi jijik seperti ini, emosi cemas seperti ini, pada akhirnya anak lebih bisa mengenali emosinya, bisa menamai emosinya juga, dan mengekspresikan emosinya dengan lebih baik. Slide berikutnya. Nah, jadi ini semua yang bisa saya berikan untuk anak-anak. Jadi sesuai anjuran pemerintah ini ayo kembali ke sekolah, namun jangan lupa bawa hand sanitizer, pakai masker. Ini kalau misalnya yang nanti mau sholat di sekolah, bawa sajadah sendiri dan makan teratur dan juga sehat. Jadi pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan akan aman. Jadi anak-anak bisa membicarakan hal ini dengan guru, orang tua, ataupun pihak sekolah, misalnya guru BK yang bisa anak-anak percaya untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi memang mau tidak mau situasi pandemi ini membuat semua orang perlu menyesuaikan diri. Nah, jadi dari orang tua, orang dewasa sampai anak-anak pun butuh menyesuaikan diri. Tentunya ini bukan sesuatu yang mudah untuk semua orang. Namun di situasi ini kita perlu melihat apa sih yang bisa kita lakukan sekarang yang bisa dampaknya bisa baik ke depannya, namun tetap aman di situasi era new normal. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Nesya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Natalia Dewi Wardani, spesialis kedokteran jiwa, yang telah memberikan paparan yang sangat menarik dan jelas sekali, dilengkapi dengan gambaran sehingga kita bisa memahami bagaimana persiapan anak dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. Baik, memasuki materi yang kedua,
Mohon izin kami menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Titis Adiati, spesialis kedokteran jiwa. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kemudian beliau menyelesaikan spesialis kedokteran jiwa dari Fakultas Kedokteran Undip. Saat ini beliau aktif sebagai dosen pengajar di bagian psikiatri FK Undip Semarang. Baik, kita sapa terlebih dahulu pembicara kedua kita. Selamat siang, Dokter Titis. Apa kabar, dokter? Baik, dokter. Kami persilahkan kepada Dokter Titis Hadiati, spesialis kedokteran jiwa, untuk memberikan paparan selama 20 menit ke depan. Kami persilahkan, dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai persiapan mental dari orang tua dalam menghadapi PTM. Ini sudah disampaikan oleh Dr. Natalia mengenai persiapan anak, terutama persiapan mental untuk menghadapi PTM, di mana persiapan anak itu tentu tidak lepas dari dukungan orang tua, baik itu orang tua maupun guru. Ya, jadi memang COVID-19 ini benar-benar suatu penyakit yang yang baru ya, suatu varian yang baru yang menghebohkan seluruh dunia ya, di mana Indonesia ini juga berdampak akibat dari COVID-19 ini ya, yang penyakit yang belum pernah teridentifikasi pada manusia dengan gejala bervariasi, sehingga akibat dari COVID-19 ini banyak dampaknya ke seluruh aspek kehidupan ya. Kalau kita lihat dari website mengenai berita mengenai COVID-19, banyak penduduk Indonesia yang terkonfirmasi mengenai COVID-19, baik itu yang sembuh, yang sakit, ataupun yang meninggal. Ya. Dampak di aspek kehidupan ini sangat besar ya, terutama kalau kita lihat di kesehatan pasti, kemudian di pendidikan, di ekonomi, itu yang membuat kita menjadikan pandemi dari COVID-19 ini merupakan stresor yang besar buat manusia ya, dimana karena tadi merupakan penyakit baru dan kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini ya, kemudian belum ditemukan untuk obat yang pasti, dan yang pasti juga dengan adanya pandemi ini akan menyebabkan pola perubahan kehidupan ya, kita harus beradaptasi, dan itu semua pasti akan menimbulkan stres bagi manusia ya. Kalau kita tahu mengenai stres itu sendiri, kita belajar sedikit mengenai stres, bahwa ada hormon di tubuh kita yang dilepaskan pada saat kita stres ya. Hormon tersebut adalah hormon kortisol, dan itu akan menyebabkan efek pada berbagai organ tubuh, menimbulkan reaksi somatik ya, contohnya seperti cemas, takut, gelisah ya, kemudian mungkin merasakan mual, gangguan tidur, bingung, sulit konsentrasi. Nah, sekarang ini memang kasus untuk COVID-19 sudah menurun, tetapi muncul berita baru adanya virus yang baru, dan dengan adanya virus yang baru kemudian ada keputusan dari empat kementerian ya, bahwa walaupun sekarang ini pandemi sudah menurun, tetap akan dibuka pembelajaran tatap muka yang bersifat terbatas ya, dimana memang pembelajaran tatap muka itu dinilai memang kalau kita lihat cukup efektif untuk mengubah tingkah laku, karena mungkin dengan adanya PTM ya, kita bisa melihat interaksi langsung anak-anak kita,
berinteraksi langsung dengan gurunya. Ya, kemudian tetapi dengan PTM di masa pandemi itu mungkin bukan hal yang mudah kita lakukan ya, karena selain juga membutuhkan adaptasi dari anak sendiri, tetapi juga membutuhkan adaptasi dari orang tua, kemudian dari guru, ya, kemudian fasilitas yang ada, ya. Sehingga di sini kunci utama untuk menerapkan PTM ini adalah perlunya penerapan adaptasi atau kebiasaan yang baru, ya, dengan menerapkan hidup yang akan mengarahkan terciptanya kebiasaan-kebiasaan yang baru, tetapi juga harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan, yaitu dikemukakan oleh Prabawati pada tahun 2020. Jadi kesiapan pembelajaran tatap muka itu yang dilaksanakan di sekolah memang harus kita memperhatikan baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal sudah pasti berupa dukungan dari orang tua dan guru, sedangkan dari segi persiapan eksternal itu seperti fasilitas sekolah yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian adanya peraturan-peraturan untuk anak sekolah, guru, ataupun petugas di sekolah untuk yang terkait dengan pembelajaran tatap muka. Dan dukungan yang dari orang tua ini pasti mempunyai risiko yang harus orang tua hadapi, ya, karena juga orang tua ini merupakan tanggung jawab utama terutama dalam pendidikan anaknya. Ya, kesiapan orang tua pasti akan mempengaruhi atau partisipasi orang tua pasti akan mempengaruhi terhadap kualitas program pendidikan. Ya, jadi mau nggak mau memang orang tua itu harus siap untuk menghadapi pembelajaran tatap muka. Ya, tadi kita di awal sudah membicarakan bahwa adanya COVID-19 ini menimbulkan dampak kesehatan, terutama kesehatan psikis seperti kecemasan ataupun gangguan mental yang lain. Dan dalam hal ini pembelajaran tatap muka itu karena dukungan orang tua sangat penting, pasti orang tua juga akan mengalami kecemasan bagaimana anak kita nanti di sekolah yang harus misalnya makan harus buka masker, kemudian apakah dia nanti mentaati protokol kesehatan, itu akan menimbulkan stres pada orang tua, menimbulkan kecemasan, ya, akan nanti panik, khawatir akan anak-anaknya. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua harus mempelajari bagaimana kita memanage stres tersebut, ya. Jadi manajemen stres yang diperlukan oleh orang tua untuk menghadapi stresor-stresor yang ada. Ya, jadi manajemen stres itu adalah di mana individu melakukan pengontrolan atau pengaturan stres. Tujuannya adalah mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres, sehingga kita sebagai orang tua itu mungkin lebih dapat menguasai bagaimana ataupun ada sesuatu yang terjadi terhadap atau yang dikhawatirkan orang tua dalam menghadapi PTM ini. Ya, jadi memang rasa cemas, rasa khawatir, panik, takut itu pada saat kita dalam keadaan krisis itu merupakan hal yang normal. Setiap orang bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya, tetapi kita juga harus mengetahui apakah yang kita hadapi itu sesuai atau tidak, atau kita terlalu berlebihan, sehingga
mungkin kita harus lebih mencari sumber-sumber informasi untuk menghadapi hal-hal yang kita khawatirkan seperti mengenai PTM. Itu kan sudah ada dari Kementerian Kesehatan, ataupun kalau kita buka di internet banyak sekali web-web dari WHO ya mengenai persiapan menghadapi PTM ya. Jadi kita harus mencari sumber informasi yang terpercaya daripada kita mungkin hanya dari saudara yang mengatakan bahwa atau ada info yang bikin kita nggak nyaman, yang negatif-negatif atau yang kurang terpercaya, itu kita lebih baik menghindari seperti itu ya. Kemudian kalau memang kita merasa cemas, khawatir, panik, mungkin kita bisa bercerita ke keluarga, teman, ataupun guru, ataupun sekarang ini sudah banyak media sosial yang menyediakan mungkin ada tempat untuk konsultasi mengenai keadaan kita ya. Kemudian kalau kita memang sudah berlebihan sampai sangat khawatir akibat anak kita akan menghadapi PTM sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari ya, kita bisa berobat atau berkonsultasi ke tenaga kesehatan. Yang pasti juga kita harus menerapkan pola hidup sehat, kemudian melakukan aktivitas seperti biasa sesuai dengan protokol. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan untuk menghadapi stresor yang ada. Ya, kemudian selain itu, yang terpenting adalah kita harus mampu memanage stres yang ada pada diri kita. Ya, yang pertama mungkin kita harus berpikir positif. Kita melakukan afirmasi. Ya, afirmasi di sini atau berpikir positif di sini bermanfaat untuk meningkatkan endorfin. Jadi misalnya kita pikirkan dan kita tulis pengalaman yang menyenangkan tentang diri sendiri, tentang keluarga, mengenai anak kita, kemudian mengenai kelompok dan masyarakat. Kemudian kita melakukan afirmasi, yaitu dengan mengucapkan pada diri sendiri semua pikiran positif sehingga pikiran dipenuhi oleh pengalaman yang menyenangkan. Ya, jadi seperti menyusun rencana tujuan positif, seperti kita berafirmasi, anak saya pasti senang di sekolah, kemudian pandemi ini pasti akan berakhir dan anak saya bisa melewati di sekolah dengan gembira. Itu afirmasi atau cara yang berpikir positif. Selain itu, teknik manage stres yang ada, mungkin kita harus mampu mengelola emosi. Jadi emosi yang negatif akan menimbulkan stres. Stres itu bisa, kalau yang menjadi stres akan menyebabkan depresi, cemas ya, karena hormon kortisol yang meningkat, dan itu akan mengakibatkan imunitas tubuh kita turun sehingga kita malah mudah menjadi sakit ya. Jadi kita harus mengelola emosi yang positif. Di sini emosi yang positif itu hal-hal yang menyebabkan kita gembira sehingga endorfin kita meningkat dan imunitas kita juga meningkat. Jadi misalnya kita melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti hobi kita, misalnya kita bercocok tanam, itu juga bisa untuk manage stres ya, supaya kita pada saat misalnya anak sekolah, kita diam saja di rumah, malah kita memikirkan yang pikiran-pikiran negatif, nanti anak saya bagaimana, apakah anak saya nanti melepas masker, apakah temannya ada yang sakit. Nah, lebih baik kita alihkan ke kegiatan yang menyenangkan. Kemudian teknik manajemen stres berikutnya adalah memodifikasi lingkungan. Jadi di sini lingkungan yang dimaksud ada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Ya, mungkin untuk orang tua karena ini hal yang
memerlukan adaptasi atau penyesuaian ya. Di lingkungan fisik misalnya membiasakan diri sendiri agar bangun tidur lebih awal ya, karena anak sudah mulai sekolah, kita biasa misalnya anak yang tadinya hanya PJJ di rumah, kita tidurnya juga terlalu malam, kemudian bangunnya juga lebih santai karena anak di rumah nggak sekolahnya hanya dari rumah. Nah sekarang kita harus pagi-pagi anak sekolah itu kan harus pagi menyiapkan kebutuhan anak, kita harus membiasakan diri yang tadinya bangun lebih santai sekarang lebih lebih teratur seperti itu ya. Kemudian bisa juga kita dengan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan anak, contohnya menyiapkan kebutuhan seperti masker ya, kemudian vitamin, makanan ya. Kemudian selain itu juga kita harus mempersiapkan fisik kita, misalnya terutama ini untuk orang tua yang mungkin tinggal di daerah perkotaan ya, seperti di Jakarta ataupun daerah yang misalnya daerahnya macet gitu, berarti kan kita harus karena sudah lama misalnya kita hanya sebagai ibu rumah tangga di rumah, gak pernah ngantar anak PJJ, jarang sekali keluar rumah, sekarang harus mengantar anak, padahal mungkin sekolahnya hanya dekat, tetapi karena macet ya kita harus lama di jalan. Nah sampai rumah merasakan capek, padahal mungkin di jalan hanya kena macet sebentar. Nah karena itu karena dulu seperti yang di rumah itu kan, sehingga kita harus memastikan kesiapan fisik dari kita sebagai orang tua. Kemudian kalau dari lingkungan sosial, jadi lingkungan sosial kita yang terdekat itu seperti orang tua, suami atau istri, anak, adik atau kakak. Ya, kemudian memberi salam, penghargaan, harapan, saling menolong, berbagi hal yang positif dan menghindari diskusi tentang hal-hal yang negatif. Menjalin komunikasi dengan teman, kerabat, dan guru. Ya, jadi sekarang ini sudah banyak komunikasi dengan guru ya melalui WA group ya di sekolah-sekolah sekarang. Antara guru dengan orang tua sudah terjalin hubungan yang lebih nyaman ya, karena dengan adanya media sosial seperti itu. Dan yang terakhir adalah membangun spiritual positif ya, karena kita semua kan mempunyai agama, kita bisa melaksanakan ibadah bersama-sama di rumah dengan semua anggota keluarga, baik itu secara daring ataupun kalau belum bisa keluar ya kita melakukan secara daring, atau kalau kita sudah berani untuk beribadah di luar ya kita lakukan bersama-sama dengan anggota keluarga lain ya. Kemudian berdoa untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat ya. Kemudian senantiasa membaca kitab suci dan memperbanyak membaca buku-buku agama. Ya, sebagai penutup, jadi pandemi itu merupakan stresor yang sangat berat buat kita sebagai manusia, dan itu berdampak ke semua aspek kehidupan. Dengan adanya pandemi yang sekarang menurun, ya pemerintah juga sudah melakukan pembelajaran tatap muka untuk anak sekolah, maka kita sebagai orang tua harus mempersiapkan diri kita, terutama psikis ataupun mental kita, ya karena pandemi itu merupakan stresor, kita pasti menghadapi pandemi itu dengan rasa yang tidak nyaman, sehingga kita harus beradaptasi. Sehingga yang penting bagi kita sebagai orang tua, kita harus memanage atau mengendalikan stres kita ya, seperti contohnya berpikir positif ya, kemudian mengelola emosi, kemudian modifikasi lingkungan, dan membangun spiritual positif. Ya, sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Titis atas penjelasannya. Menarik sekali pemaparan yang sudah diberikan.
Baik, memasuki sesi diskusi, kita sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu juga bisa mengisi pertanyaannya di kolom chat dan juga link absensi hingga pukul 15.30. Oke, mengingat waktu, izin saya meringkas pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Natalia, spesialis kedokteran jiwa terlebih dahulu. Dari Dr. Megawati, izin bertanya, Dokter, bagaimana kita laksanakan PTM yang murni agar semua siswa dan guru dan semuanya sehat walau dengan prokes 5M ketat? Karena baru saja di info di televisi ada beberapa puluh sekolah yang setelah diadakan PTM langsung ada yang terkonfirmasi COVID. Mohon saran bagaimana dokter walaupun PTM-nya sudah 50%. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Nesya, terima kasih Dr. Megawati. Ya, jadi ini memang pertanyaan yang sulit ya, karena memang di era pandemi ini, di mana kita mulai menyadari bagaimana pentingnya kita kembali untuk mulai berusaha untuk pembelajaran tatap muka, namun tentunya masih ada kendala. Dan ternyata tadi kendalanya adalah sudah ada pembelajaran tatap muka, tapi pada baru 50% sudah banyak kasus yang positif. Nah, jadi kembali lagi untuk bagaimana sih melakukannya, mungkin kalau pertanyaan sebesar itu bukan kompetensinya kami. Jadi sehingga di dalam era situasi pandemi ini, memang kita ibaratnya banyak belajar. Kira-kira kalau misalnya kita ada kebijakan ini bagaimana ya? Misalnya kita melihat, misalnya negara kayak pemerintah pun akan melihat negara lain, negara mana yang sudah mulai pembelajaran tatap muka, terus dampaknya bagaimana, terus kemudian pelaksanaannya bagaimana. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita lihat terlebih dahulu ya. Jadi tidak serta-merta bahwa pada kasus seperti ini yang paling baiknya seperti apa pelaksanaan PTM-nya. Jadi memang kita harus melihat, tapi kita juga harus melihat juga walaupun terkonfirmasi positif, kemudian tingkat keparahannya seperti apa, kemudian anak-anak yang memang ada faktor risiko itu biasanya diberikan pilihan untuk tidak pembelajaran tatap muka dulu. Nah, karena kalau pelaksanaannya bagaimana pelaksanaan PTM yang tepat, yang murni agar semua siswa dan guru itu sehat dengan fokus 5M yang ketat. Nah, itu butuh proses dan kembali lagi ini kita beradaptasi karena kalau misalnya kita memang terus pembelajaran online dikhawatirkan manfaatnya untuk anak sendiri yang kurang, sehingga memang di sini kita sedang berproses ya untuk hati-hati menuju dari yang tadinya 100% pembelajaran jarak jauh menuju pembelajaran tatap muka. Jadi kita berproses bersama. Demikian Dr. Nasya, semoga menjawab. Terima kasih Dr. Natalia atas jawaban pertanyaannya. Semoga dapat memenuhi pertanyaan itu oleh Dr. Megawati. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi di kolom chat. Oke, untuk Dr. Natalia kembali ya dokter, ini pertanyaannya bagaimana cara kita untuk melihat adanya mungkin tanda depresi pada anak-anak, terutama anak-anak yang mungkin usianya sangat muda sekali dokter, yang mungkin susah untuk memperlihatkan emosi dan perasaannya ketika menjelang pertemuan tatap muka seperti itu dokter. Ya, terima kasih Dr. Nesya. Nah, jadi tadi di slide sudah sempat kita sebutkan ya untuk memperhatikan tanda-tanda dari perilaku anak. Misalnya apakah anak jadi lebih menarik diri, apakah anak jadi ada
muda. Jadi ibaratnya kayak seperti cara-cara tadi, tips yang sudah dituliskan dalam slide tadi, mengajari anak untuk membaca buku, pelan-pelan mengenali emosinya, dan menamai emosi, itu adalah salah satu hal yang bisa membuat anak bisa berproses bersama dan mengenali emosinya, sehingga kita sebagai orang dewasa akan lebih mudah, apalagi kalau anak bisa mengungkapkan emosinya secara langsung. Tapi ketika itu belum terjadi, sehingga seringkali kita harus memperhatikan perilaku anak seperti yang tadi saya sebutkan. Demikian, Dr. Rizya. Terima kasih Dokter Natalia atas penjelasannya. Untuk satu pertanyaan terakhir dari kolom chat ini untuk kepada Dokter Titi spesialis kedokteran jiwa, ini pesertanya menanyakan bagaimana untuk menghadapi anak yang mungkin takut divaksin seperti itu, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Nesya. Jadi kita harus kita menanyakan dulu pada ini usianya sudah dewasa atau sudah dewasa. Kita mungkin menanyakan dulu kenapa, apa yang menyebabkan takut divaksin ya, karena mungkin tadi kan di sini disebutkan alergi. Apakah alerginya itu apa memang alergi selama ini kalau dia mendapatkan vaksin atau suntikan dia kemudian timbul alergi, atau hanya alergi yang misalnya makanan. Jadi kita harus tahu dulu alerginya alergi apa. Kemudian mungkin kita juga harus meyakinkan bahwa mengenai vaksin sendiri ya, karena juga vaksin itu kan penting untuk apa, bukan untuk penyembuhan tapi untuk bukan pencegahannya. Jadi mungkin tetap pasien pasti akan pasti kita akan kemungkinan besar bisa kita terkena walaupun kita sudah vaksin, tetapi dengan vaksin mungkin kita tidak, gejalanya tidak memberat ya. Kita berikan informasi-informasi yang berhubungan dengan vaksin ya. Kita bisa berikan buku atau kita minta untuk membaca di web itu kan sekarang sudah banyak mengenai vaksin ya. Jadi ya kita sebagai saudara mungkin harus bisa meyakinkan bahwa itu mungkin hanya ketakutannya saja ya, ketakutan yang berlebihan sehingga tidak berani vaksin. Seperti itu Dokter Nesya. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi dokter. Di sini bagaimana sikap orang tua untuk menghadapi anak yang mungkin akan timbul uring-uringan menghadapi masuk sekolah kembali secara tatap muka seperti itu dokter. Mohon sarannya dokter. Terima kasih dokter. Ya, jadi memang apa ya, pembelajaran tatap muka ini membutuhkan adaptasi, bukan hanya untuk anak tetapi juga bukan hanya untuk orang tua tapi juga untuk anak ya. Anak yang tadinya awalnya santai di rumah tidur, kemudian sekarang harus masuk sekolah di jam yang pagi sampai siang, pasti anak itu akan jadi uring-uringan seperti itu ya. Kita sebagai orang tua harus bisa meyakinkan anak itu supaya ya kita selain juga supaya tidak emosi kalau dia bangun pagi. Mungkin kita harus sebelumnya malamnya kita sudah memberitahu ke anak ya, kita harus bangun pagi mulai sekarang, masuk sekolah jam berapa, kemudian nanti saat di sekolah akan ketemu teman-temannya, main dengan guru-gurunya. Itu mungkin bisa mengurangi anak untuk
atau nggak uring-uringan ya untuk lebih semangat ke sekolah seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dokter Titis. Sayang sekali, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah 1 jam lebih berdiskusi mengenai persiapan mental menjelang pembelajaran tatap muka atau PTM. Sudah sangat jelas pemaparan yang sudah dilakukan oleh kedua narasumber. Dapat kami simpulkan kembali dari seminar ini, bagaimana cara orang tua dan persiapan anak dalam menghadapi pembelajaran tatap muka atau PTM. Sangat disayangkan sekali kita sudah berada di akhir waktu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kita semua di sore hari ini. Dan juga untuk menutup acara seminar online pada sore ini, untuk kebersamaan kita semua, kami mohon agar peserta untuk dapat membuka kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto dokumentasi dengan foto bersama. Mohon bantuan untuk Bapak Ibu Panitia untuk bisa mengabadikan. Kepada Bapak Ibu para peserta seminar, bisa membuka kameranya, kami persilahkan. Saya akan menghitung mulai dari hitungan kelima, 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi, dari hitungan kelima, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah sangat antusias sekali mengikuti acara seminar online pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf kepada para penanya yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di seminar series berikutnya dari Psikiatri FK Undip. Terima kasih. Kawan, dengarlah lagu ini dari kami untukmu anak negeri. Pandemi ini belum berakhir, banyak jiwa yang telah pergi. Mari semua satukanlah tekad bersama hadapi semua ini. Yakinlah Indonesia bisa sambut esok yang lebih cerah.